Halo Sagittarius, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah prediksi percintaan untuk kamu dengan dia untuk hubungan kalian di bulan April 2021. Begitu ya. Ini adalah general reading di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak orang, energi kolektif gitu ya. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30%, 50%, 70% atau bahkan 100%, bisa juga tidak sama sekali begitu ya. Balik lagi, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi dari banyak orang, energi kolektif gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku. Nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan description box. Kamu bisa DM. Nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, Sagittarius, aku mulai reading untuk kalian. Sebelumnya kalau kalian mendengar suara-suara agak berisik, mohon maaf ya. Itu suara kendaraan lalu lalang atau suara orang berbicara dan lain-lain. Gitu ya. Karena emang ruangan aku kedap suara dan ruangan aku tuh langsung ngehadap keluar ke apa namanya? Ke halaman gitu loh. Jadi kalau orang dari tetangga bicara atau ada kendaraan dari luar rumah lewat itu akan kedengaran. Jadi kalau agak terganggu atau ada noise aku mohon maaf ya, mohon pengertiannya ya. Oke. Kita mulai reading untuk kalian. Sagittarius, aku dari tadi kebayang Libra gitu loh. Jadi possible ada dari kalian yang berhadapan dengan Libra gitu ya. Oke, sebentar ya. Aku mulai shuffle dulu. Dari poin pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. So, Sagittarius, gimana kondisi hubungan kalian sejauh ini gitu ya, sejauh kamu menonton video ini? Aku melihat hubungan kalian sedang berada di titik di mana kalian banyak sekali berpikir, banyak sekali pertimbangan dan perenungan gitu. Yang mana sebenarnya kalau kita berpikir atau kita mempertimbangkan sesuatu, itu sebenarnya bagus. Artinya kita concern, artinya kita peduli dengan hubungan kita, dengan hubungan kalian gitu ya. Tapi jatuhnya pertimbangan atau perenungan yang terjadi di dalam hubungan kalian, baik dari kamu atau dia, atau bahkan berdua, adalah pertimbangan-pertimbangan cenderung berlebih, cenderung over gitu. Jatuhnya pertimbangan-pertimbangan seperti ini, sayang sih, aku masih sayang sama dia, tapi selama ini begini, tapi selama ini begitu, gimana dong nanggepinnya? Apa baiknya begini aja ya? Ya udah deh, gini aja, tapi kalau gini ntar gitu lagi. Ya udah jangan pakai yang ini, pakai yang lain aja, tapi kalau pakai yang ini ntar gitu lagi. Jadi banyak sekali pertimbangan, banyak sekali perenungan. Kalau bicara apakah sejauh ini masih ada rasa cinta, masih ada rasa sayang, masih gitu ya. Tapi ya jatuhnya rasa sayangnya, rasa cinta dalam hubungan jadinya tertutup, jadinya tersamar karena terlalu banyak perenungan, karena terlalu banyak pertimbangan gitu ya. Kenapa banyak perenungan? Kenapa banyak pertimbangan? Dikarenakan kita punya kartu Two of Swords dan Five of Wands.
Banyak sekali rasa bergumul di sini. Banyak sekali kebimbangan, kebingungan antara iya atau tidak, antara A atau antara B, antara em, bingung bagaimana menanggapi situasi dan kondisi hubungan gitu. Sebingung itu gitu yang pada akhirnya sebenarnya baik lagi seperti aku bilang di awal. Rasa sayangnya masih ada keinginan untuk kalian menciptakan kondisi hubungan yang loyal, yang setia, yang santai, yang chill, yang ibaratnya kalau ada masalah apapun udah bukan lagi masalah untuk kalian dalam artian kalian tuh mau ada di titik dimana kalau ada masalah ya udah kalian santai aja kan legowo aja gitu enggak yang dijadikan masalah enggak yang dijadikan beban pikiran. Nah tapi sejauh ini kalian masih di titik dimana ada masalah jadi bahan pertimbangan secara berlebih, jadi overthinking, over consideration, over analyzing gitu ya. Dan apa sih yang menyebabkan kebimbangan ini, perenungan berlebih ini, apa sih penyebabnya? Aku melihat ada beberapa dari kalian yang em, ada hal-hal terjadi sebelumnya yang pada akhirnya apapun permasalahan ini, kalian mau agar kedepannya bisa ada solusinya, bisa ada penyelesaiannya. Tapi apapun masalah ini bukanlah hal yang mudah untuk kalian, bukanlah hal yang mudah untuk dia atau bahkan kamu atau bahkan berdua untuk dicari solusinya, untuk dibenahi. Ada beberapa dari kalian yang permasalahannya adalah ini adalah pesan yang sangat spesifik. Tidak akan spesifik untuk semua orang, tapi ada yang perlu dengar pesan ini. Ada beberapa dari kalian yang permasalahannya adalah salah satu dari kalian udah harus LDR, udah harus pergi keluar kota atau luar negeri sehingga mengharuskan kalian menjalankan LDR dan itu menjadi masalah gitu ya pada akhirnya menimbulkan overthinking, over consideration gitu ya. Ada beberapa dari kalian yang mengalami masalah di sana, tapi apapun permasalahannya, bukanlah masalah yang terbilang sepele untuk kamu atau dia untuk kalian hadapi. Sehingga menimbulkan banyaknya pergumulan, banyaknya pertimbangan gitu ya, secara berlebih, secara over gitu. Dan karena pertimbangan-pertimbangan ini, karena perenungan atau kebimbangan, pergumulan ini, bagaimana kalian menanggapi hubungan sejauh ini? Bagaimana kalian menanggapi perasaan terhadap satu sama lainnya? Kalian memilih untuk berserah gitu. Berserah bukanlah menyerah, bukanlah berpasrah, tapi kalian memilih untuk ya udahlah daripada bimbang terus ujung-ujung makin stuck, makin bingung, ya udahlah jalani aja sebagaimana mestinya seperti air mengalir. Kalau misalnya kira-kira hubungan bisa dijalankan secara intens ya udah bersyukur ayo, tapi kalau misalnya sekarang ini ngerasanya kayaknya nggak bisa intens dulu deh, kayaknya bagusnya berjarak dulu deh, itu yang akan kalian lakukan gitu. Jadi kalian mempunyai harapan untuk hubungan bisa berkembang, untuk hubungan bisa sukses, tapi dengan kondisi permasalahan yang ada sejauh ini, kalian memilih untuk realistis, kalian memilih untuk ya udahlah nggak usah mikir muluk-muluk ke depan, mikirnya yang sekarang ini aja, sekarang ini bisa melakukan apa itu yang kalian lakukan. Seperti air mengalir aja, kadang air tuh deras gitu kan, tapi kadang air tenang. Kalau lagi tenang ya udah kan syukuri, tapi kalau lagi deras ya udah mau gimana kan hadapi aja, jalani aja. Itu yang menjadi pola pikir kalian, itu yang menjadi perasaan kamu terhadap dia, dia terhadap kamu, kondisi hubungan kalian sejauh ini gitu ya, sejauh kalian nonton video ini gitu ya. Oke, selanjutnya Sagittarius, aku akan bukakan terkait perasaan kamu terhadap dia sejauh ini gitu ya, sejauh kamu menonton video ini. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Sagittarius, Sun and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Terima kasih alam semesta.
Oke. Terima kasih alam semesta. So, Sagittarius, gimana perasaan kamu terhadap dia sejauh ini gitu ya? Apakah masih ada sayang, masih ada cinta? Sebenarnya dari hati paling terdalam kamu masih ada perasaan sayang, masih ada perasaan cinta di mana kamu mau agar hubungan bisa stabil lagi, bisa heart to heart lagi, bisa berkomunikasi secara mendalam, secara rutin, secara hati ke hati. Kalau ada masalah dicari solusinya gitu, ingin adanya kestabilan, kondisi perasaan yang stabil, emosi yang stabil, hubungan yang stabil. Sebenarnya kamu masih punya perasaan itu, masih punya perasaan sayang, cinta, masih punya keinginan-keinginan positif, harapan-harapan, ekspektasi-ekspektasi untuk perkembangan hubungan. Masih ada. Kamu masih mau membenahi hubungan sebenarnya. Masih mau membenahi, memperbaiki, melanjutkan hubungan. Melanjutkan dalam artian sebelumnya lagi ada masalah nih, hubungan terkendala nih, terhambat nih, kamu mau agar apapun yang menjadi penghambat, apapun yang menjadi masalah, bisa diselesaikan, bisa dicari solusinya. Tapi pada akhirnya, walaupun ada keinginan positif untuk hubungan, untuk memperbaiki hubungan, masih ada perasaan, tapi pada akhirnya kamu belum ada action ke dia, kamu masih belum ada atau minim action ke dia, karena alhasil, atas apapun yang telah terjadi sebelumnya, membuat kamu jadi ada banyak pertimbangan, mikir-mikir gitu. Aku sayang sama dia, aku masih cinta sama dia, aku mau membenahi hubungan, tapi pada akhirnya karena aku masih kesel, aku masih greget sama dia gitu, kamu masih greget sama dia. Pada akhirnya entar aja deh, pelan-pelan aja deh, nggak usah buru-buru deh, batas dulu deh, jarak dulu deh, nggak usah terlalu intens dulu deh. Karena pada akhirnya, walaupun sebenarnya perasaan kamu masih ada, walaupun perasaan kamu masih ada cinta sama dia, kamu mau membenahi, masih mempunyai harapan atau ekspektasi positif untuk hubungan, tapi jatuhnya sekarang ini lebih banyak perasaan kesal, masih lebih banyak beban pikiran yang kamu rasakan. Jatuhnya perasaan sayangnya ada nih, tapi tertekan, tersamarkan oleh beban pikiran ini, oleh kekesalan ini, oleh emosi ini. Apa penyebabnya? Baik lagi, em, apa namanya, dari hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi sebelumnya. Antara permasalahan ini sebenarnya sudah selesai, cuman masih keinget aja sama kamu, atau memang permasalahan-permasalahan yang belum pernah selesai, belum selesai, tapi masih terbawa sampai sekarang ini gitu loh. Nah, jadi intinya ada masalah di sini gitu ya, ada masalah, ada beban pikiran yang bersumber dari kejadian sebelumnya, terjadi yang bersumber dari pengalaman gitu, pengalaman di antara kalian berdua sehingga berdampak ke walaupun sayang, walaupun cinta, walaupun ingin membenahi tapi akhirnya hanya sebatas keinginan. Ada keinginan untuk membenahi tapi karena perasaan kesalnya lebih besar gitu ya, pada akhirnya renggang, pada akhirnya mau perbaiki, mau komunikasi, mau membenahi jadi mikir-mikir, ah tapi aku masih kesel, aku masih bete sama dia, entar aja lah, belakangan aja lah, atau masih kesel juga, masih emosi juga, jalani aja dulu lah seperti air mengalir gitu ya. Itu kondisi perasaan kamu terhadap dia sejauh ini gitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya, Sagittarius adalah terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah doinya para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Terima kasih alam semesta.
Oke. Oke. Terima kasih alam semesta. So, Sagittarius, aku bisa bilang kalian berdua sama-sama terjebak di masa lalu gitu. Kita punya kartu Nine of Wands sebagai bottom of the deck atau main energy, main card dari perasaan dia terhadap kamu. Maksudnya apa sih? Sebenarnya perasaannya ada sama kamu. Tapi kalau aku persentasekan gitu ya, perasaannya tuh hanya sebatas 10% gitu. Nah, 90%-nya kemana sih? 90%-nya adalah dia masih melihat ke belakang, masih melihat ke permasalahan atau hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, hal-hal yang cenderung negatif atau kurang menguntungkan, kurang menyenangkan. Dulu tuh pernah begini loh, makanya sekarang pun aku mau perjuangkan kamu pun jadi bingung, jadi bergumul, jadi gimana gitu. Nah, ada pemikiran seperti itu dari dia terhadap kamu. Itulah kenapa aku bilang, sorry, kalian sama-sama terjebak di masa lalu. Energi kalian tuh bener-bener energi masa lalu semua, energi dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Ini kan kamera saya mirroring gitu ya. Em, ini kalau kamu lihat, dia ngelihat ke belakang gitu kan. Ada pria yang megang satu tongkat, tapi fokusnya bukan ke tongkat ini, fokusnya ke belakang gitu. Nah, dari kartu kamu, kita punya bottom of the deck-nya adalah Knight of Swords gitu. Knight of Swords ini kan kamera saya mirroring. Ini seharusnya dia ke kiri gitu, tapi karena kamera saya bercermin gitu ya, kamera saya tuh terbalik gitu loh, mirroring gitu ya. Pada akhirnya ini jadi kayak ke kanan, tapi ini aslinya dia ke kiri. Nah, kiri itu representasi dari masa lalu. Kiri, tengah, kanan. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan kartu paling pertama, di spread paling pertama, bottom of the deck adalah The Hermit, dan dia ke kiri juga gitu. Jadi benar-benar energi yang ada di hubungan kalian itu adalah seputar permasalahan yang telah terjadi sebelumnya, seputar hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, pengalaman-pengalaman di antara kalian sebelumnya, dan possible adalah pengalaman-pengalaman kejadian-kejadian yang kurang mengenakan gitu. Nah, jadi kalau kita bicara kembali ke perasaan dia terhadap kamu gitu, sebenarnya dia masih punya keinginan untuk memperjuangkan hubungan kalian, memperjuangkan perasaannya terhadap kamu. Dia masih mau memperjuangkan. Perasaannya itu berputar gitu, perasaan itu kadang kuat, kadang turun. Ntar turun naik lagi, tapi ntar turun lagi gitu. Jadi walaupun sebenarnya ada keinginan nih untuk memperjuangkan, tapi karena hal-hal dari masa lalu ini yang dia masih lihat, yang dia masih ungkit sampai sekarang ini gitu ya, berdampak ke perasaannya tidak stabil, perasaannya berputar, saking berputarnya, walaupun kalau lagi nggak baik dia bisa baik lagi, tapi ntar turun lagi, ntar naik lagi, turun lagi gitu, jadi belum ada konsistensi, belum ada kestabilan, berdampak ke dia tuh bingung sendiri, dia tuh bergumul sendiri apa aduh harus gimana sih, yang pada akhirnya dia menanggapinya sama seperti kamu. Jadi tuh bener-bener kalian tuh bener-bener mirip pola pikirnya dalam bagaimana menjalani atau menanggapi hubungan kalian. Sama-sama bingung, sama-sama stuck di masa lalu, sama-sama ingin memperjuangkan, tapi karena masih stuck di permasalahan ini, di masa lalu ini, pada akhirnya kalian memilih untuk ya udahlah, dia memilih untuk ya udahlah jalani aja seperti air mengalir, kedepannya gimana itu belakangan, yang penting kalau sekarang aku ngerasa tepat untuk menghubungi ya aku hubungi, kalau aku merasa siap untuk intens berhubungan ayo intens, tapi kalau aku merasa perlu jarak ya aku kasih jarak gitu. Dan possible sekarang tuh dia merasa tepatnya kasih jarak gitu. Nine of Wands ini berbicara tentang memberi batasan, ada kerenggangan akibat apa yang telah terjadi sebelumnya gitu ya. Jadi bagaimana kalian menanggapi hubungan, bagaimana perasaan terhadap satu sama lainnya tuh mirip gitu, bener-bener ada kesamaan pola pikir, kesamaan kondisi perasaan terhadap hubungan, terhadap satu sama lainnya gitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya Sagittarius, aku akan bukakan terkait kondisi hubungan kalian di bulan April 2021 akan bagaimana gitu ya. Sebentar ya. Oke. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing di bulan April 2021. Terima kasih alam semesta.
Terima kasih alam semesta. Sagittarius, kabar baik gitu ya. Aku melihat di bulan April 2021 ada kebahagiaan, ada kenyamanan yang akan kalian rasakan gitu ya. Ada kebahagiaan, kenyamanan yang kalian rasakan. Perkembangan dari kondisi yang ada sejauh ini. Jatuhnya kan kalau sejauh ini hubungan kalian tuh dipenuhi dengan kerenggangan, dipenuhi dengan terungkit atau kesal dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Tapi di bulan April 2021, kalian akan jauh lebih dewasa, jauh lebih bijak dalam menanggapi permasalahan yang ada, dalam menghadapi penghambat-penghambat yang ada. Kalau misalnya selama ini atau sejauh ini permasalahan yang ada kalian jadikan penghambat gitu ya, berdampak ke renggang, berdampak ke kesel-keselan, mau ngapa-ngapain jadi mikir gitu ya, akhirnya hubungan jadi slow progress. Namun di April 2021 kalau ada masalah ya udah jalani aja, jangan dijadikan alasan untuk mundur atau untuk pasif gitu. Nah, itu jatuhnya perkembangan pola pikir. Dari pola pikir yang berkembang berdampak ke action yang berkembang juga. Kalian akan lebih tenang, kalian akan lebih positif dalam menjalani hubungan, dalam menanggapi perasaan terhadap satu sama lainnya gitu ya. Bukan berarti tidak ada masalah gitu, karena kita punya kartu The Moon dan Eight of Swords, di mana yang namanya kondisi naik dan turun, baik naik dan turun emosional ataupun hubungan, itu masih akan terjadi di bulan April 2021. Beban pikiran, stagnansi, itu masih akan ada. Tapi at least, at the very least gitu ya, kalian tuh nggak akan membiarkan masalah untuk terus menghambat kalian. Jadi kalau ada masalah ya udah kalian hadapi, maju terus. Nah, kalau sekarang ini kan ada masalah kalian jadi renggang, jadi mikir-mikir, jadi kesel sendiri. Nah, tapi di bulan April 2021 nggak peduli masalahnya apa, kalian tetap berusaha tenang, tetap berusaha positif, tetap berusaha jalani seperti air mengalir. Dari tadi sih kan air mengalir terus gitu ya, tapi kalau dari tadi air mengalirnya itu cenderung yang air mengalir yang deras gitu loh, yang deras, yang emosional, yang tidak stabil. Tapi di bulan April 2021 air mengalir ini tuh yang cenderung tenang gitu. Jadi ada masalah ya dijalani aja dengan tenang, dijalani aja dengan dewasa, dengan baik. Ada masalah bukan berarti harus diam, harus pasif atau terus-terusan renggang. Artinya ini perkembangan pola pikir, baik dari kamu atau dari dia atau bahkan berdua gitu ya. Siapapun yang mengalami perkembangan pola pikir ini akan berdampak ke perkembangan action juga yang pada akhirnya berdampak ke perkembangan hubungan, dan itu bagus, itu positif gitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya Sagittarius, aku akan bukakan terkait saran untuk kamu dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaan kalian dengan doi masing-masing gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta tolong berikan saya maksimal 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck sebagai saran untuk para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaan mereka dengan doinya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke. Oke. Terima kasih alam semesta. eh Sagittarius, saran untuk kamu agak unik gitu ya. Kenapa unik? Aku sih tahu belakangan. Tapi yang pertama dari saran secara umumnya dulu, yang secara kasus umum gitu ya, adalah ketika kamu dihadapkan dengan permasalahan gitu ya, lalu kamu buntu gitu. Lalu kamu buntu terkait solusinya gimana, perbaikinya gimana. Itulah di saat dimana kamu harus coba berpikir kreatif, harus coba out of the box. Kalau misalnya cara-cara yang biasa itu nggak bekerja atau tidak solutif gitu ya, maka cobalah berpikir kreatif. Solusi itu selalu ada selagi kita perjuangkan, selagi kita mencoba explore, selagi kita mencoba eksplorasi gitu ya. Saya mendapat
energi dari Page of Wands melalui kartu ini. Page of Wands ini berbicara kadang tuh situasi bisa rumit gitu ya, baik situasi hubungan ataupun situasi emosional kamu gitu ya. Tapi nggak ada permasalahan yang tidak bisa dicari solusinya selagi diperjuangkan, selagi mau dicari gitu ya. Itu saran untuk kamu. Nah, gini, Em, tadi di awal aku sempat bilang kalau ada permasalahan terkait salah satu dari kalian ada yang perlu pindah keluar kota atau keluar negeri, berdampak ke harus LDR. Sekarang, melalui kartu yang selanjutnya, ada permasalahan di mana kamu, Sagittarius, sepertinya berhubungan dengan orang lain. Jadi kamu berhubungan dengan lebih dari satu orang gitu. Bukan hanya sama si dia, tapi juga dengan si dia yang lain gitu. Ada beberapa dari kamu, Sagittarius, yang mengalami kondisi seperti itu. Yang mengalami permasalahan di antara dua orang. Kebimbangan di antara dua orang gitu. Dan kamu, em, apa namanya, yes, dua orang gitu. Karena tadi kita juga punya The Moon gitu ya. The Moon. Em, kamu lihat satu orang tapi ada yang nuntut, yang kayak bawel ke si satu bulan ini tuh ada dua binatang gitu kan. Jadi emang possible beberapa dari kamu Sagittarius ada yang berhubungan dengan lebih dari satu orang gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau ada kestabilan, ada perkembangan, kamu harus pilih. Kamu nggak bisa ambil dua-duanya. Kamu nggak bisa em, mendapatkan kestabilan hubungan dengan dua orang gitu. Kamu harus sadar di sana gitu ya. Kamu harus menyadari di sana sehingga kamu diminta untuk memilih gitu. Apakah mudah untuk kamu? Enggak. Kalau kamu memang berhubungan dengan lebih dari satu orang, kamu sayang dua-duanya. Perasaannya rata gitu. Tapi mau tidak mau pada faktanya kalau mau berkembang, mau ada perkembangan kondisi gitu ya, kamu harus memilih satu gitu. Tidak bisa memilih dua-duanya gitu ya. Oke, Sagittarius. Selanjutnya, aku akan ambilkan informasi-informasi tambahan, di mana di sini ada beberapa informasi seperti inisial, bisa inisial nama gitu ya, nama kamu, nama dia, ataupun nama berdua, bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga, atau nama sekian. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu, yaitu Sagittarius, ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu, ataupun pihak-pihak terkait, apabila memang ada gitu ya. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar dengan kalian ataupun dengan hubungan kalian. Misalnya tanggal-tanggal atau bulan-bulan ulang tahun, baik dari kamu, dia, atau bahkan berdua. Tanggal-tanggal atau bulan jadian, kalau kamu sudah jadian. Pernikahan, kalau sudah menikah. Perencanaan pernikahan, kalau sudah ada perencanaannya. Pertama kali PDKT atau jalan bareng kalau masih ingat dan lain-lain gitu ya. Yang pasti informasi-informasi terkait kalian atau terkait hubungan kalian. Balik lagi, ini general reading. Jadi kalau informasi-informasi tambahan ini tidak ada yang terkait kalian sama sekali, nggak apa-apa. Jangan khawatir, ambillah informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan dan ambil pembelajarannya, ambil hikmahnya gitu ya. Oke, aku mulai ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya beberapa informasi tambahan terkait hubungan percintaan di antara para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. Kita punya April. Kita punya Juni. Kita punya 24. Kita punya 6. Kita punya Libra. Dan kalau kamu ingat di awal aku seperti bilang aku dengar Libra dan kita ada Libra di sini ya. Lalu kita ada Juli. Kita ada Januari. Kita ada 27. Kita ada 25. Januari lagi. 7. D. Kita punya Aries atau Aries. Kita punya 4.
Kita punya Gemini atau Gemini. Kita punya 18. Kita punya Agustus. Kita punya Sagittarius. Kita punya N. Tadi kita ada Sagittarius gitu ya. Kamu adalah Sagittarius dan possible kamu juga berhadapan dengan sesama Sagittarius gitu ya. Kita punya O. Kita punya Scorpio. Kita punya September. Kita punya September lagi. Taurus. 27. April. Gemini atau Gemini. Z. U. Mei. September. 30. Sagittarius lagi. Sagittarius lagi. Mei. R. Oktober. November. 7. 10. Oktober. 12. November. J. Februari. Desember. Gemini atau Gemini. X. November, aku dapat energi sepertinya ada beberapa dari kalian yang benar-benar nggak ada komunikasi, no contact gitu ya. 24, ada beberapa dari kalian yang kenapa tidak berkomunikasi karena salah satunya ngeblok gitu, antara kamu ngeblok dia atau dia ngeblok kamu, makanya tidak ada komunikasi ini gitu. Tapi di bulan April 2021, possible blokiran ini akan dibuka, makanya ada perkembangan tadi, perkembangan hubungan yang berawal dari ada perkembangan pola pikir, begitu ya. Januari, Agustus, Capricorn, 10, Desember, 21, 10, 3, B, 8, November, W, aku mendengar permasalahan yang berulang-ulang, possible ada permasalahan yang udah sering terjadi gitu ya, yang berdampak ke kondisi hubungan kalian gitu, yang jatuhnya sejauh ini renggang gitu ya, atau bermasalah dikarenakan ya masalahnya itu aja, sampai udah capek sendiri, bete sendiri gitu ya. Kita punya Virgo, kita punya E, kita punya Maret, kita punya 29, kita punya 5, kita punya Mei, kita punya Maret, dan yang terakhir kita punya Maret lagi gitu ya. Oke, Sagittarius, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.